Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahjura Sendria. Saya berada di Prodi PGSD Fakultas FKIP. Saya dari Universitas Islam Bekasi 45 atau dikenal Unisma. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang UTS dan memberikan apa itu seperti manusia seperti ini dalam sebuah cangkir. Dan lalu kedua, menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada resikonya. Lalu yang ketiga, ibadah kita ibadah butuh bukan ibadah hamba. Dan keempat, jangan terburu-buru terhadap terkabulnya doa dan jangan terputus asa jika doa yang kau mohonkan itu terlambat. Dan yang kelima, itu jangan mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya. Nah, untuk soal kedua nomor 6 itu di sini di antara tanda-tanda orang yang selalu bersandar kepada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat araja, yaitu rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala atau mudah putus asa sewaktu terjadinya bencana atau kemaksiatan yang menimpanya. Dan nomor 7 ada tanamkanlah wujudmu dalam ketidakterkenalan bumi, karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam maka hasilnya tidak sempurna. Dan yang ketujuh soalnya ada bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dihijab, dibatasi dirinya oleh sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dan mewujudkan segala sesuatunya. Dan yang kesembilan itu ada di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atau ketaatan yang kau lewatkan dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Dan yang terakhir 10, tidak ada dosa kecil jika yang dihadapkan adalah keadilannya dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan kepada karunia-Nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan semua contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Nomor 1 yaitu saya akan menjawab apa itu manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Ungkapan pada kalimat ini seperti manusia yang ada di dalam cangkir. Jadi semua manusia itu ada di sebuah cangkir dan yang memegangnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat katanya adalah kita sebagai manusia jangan terlalu sombong apa yang kita lakukan. Jadi karena semua tindakan yang umatnya lakukan itu dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya maka orang-orang melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, maka Allah dapat melihatnya. Jadi kita diajarkan untuk sebagai umat itu tidak boleh sombong. Nah, dapat tadi nggak boleh sombong, nggak boleh terlalu berbohong juga, karena Allah pada dasarnya bisa melihat semua yang dilakukan oleh umatnya. Dan kedua, saya akan menjelaskan ungkapan ini mengatakan bahwa menjalankan dan meninggalkan ibadah memiliki resiko, yaitu jika kita menjalankan ibadahnya kita akan mendapatkan cacian seperti kamu soalin ya, kamu ukti sekali kamu sholat. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita mendapatkan seperti itu. Dan jika kita tidak menjalankan sholat pun kita dapat dosa. Jadi kita harus hati-hati dan sadar akan konsekuensi yang dari setiap tindakan ibadah, serta kita harus terus memperbaikinya, ya kan? Ibadah itu adalah ibadah yang murni untuk Allah. Jadi kita bukan ibadah yang dilakukan secara paksa atau rendah diri. Artinya kita harus ibadah dalam keadaan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh harap dan tawakal, bukan karena rasa takut yang berlebihan atau mengharapkan pengakuan manusia. Jadi kita harus mempertanyakan diri kita sendiri, apakah kita sudah sholat terpaksa atau sholat kebutuhan kita. Misalnya kalau kita terpaksa, terus kayak misalnya orang nyuruh kita sholat, itu namanya sholat hamba, bukan sholat atas kemauan hati nurani kita. Nah, jadi di sini apa itu perbedaannya? Ibadah butuh dan ibadah hamba, karena ibadah butuh itu dari kebutuhan kita sendiri, sedangkan ibadah hamba itu ibadah yang dipaksakan. Begitu. Dan saya di sini akan menjawab nomor 4, yaitu doa adalah komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa harus dilakukan dengan khusyuk. Namun Allah memiliki waktu yang tepat untuk hambanya agar doanya terkabul. Jadi di sini kita harus sabar dan tidak boleh memaksa Allah untuk mengabulkan keinginan kita. Meski doa bisa datang dengan cara yang berbeda atau waktu yang berbeda.
Kayak misalnya kita, ya Allah kapan ya rezeki saya turun, kita kan nggak tahu Allah bakalan seperti apa. Dan di sini kita juga diajarkan untuk tetap yakin bahwa doa kita pasti akan terkabul, dan hambanya tidak boleh putus asa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini diajarkan juga jangan menyerah. Jadi kita harus tetap berdoa, tetap sholat, tetap kayak, ya Allah kapan ya doa saya terkabul. Kita harus tetap memohon gitu. Karena lalu di sini saya akan menjawab nomor 5. Ungkapan ini kita mengingatkan agar kita tetap fokus dan berusaha untuk mencurahkan energi dan hal-hal positif yang bermanfaat sesuai petunjuk Allah. Jangan sampai kesungguhan kita itu dibuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ghibah, menghujat, atau kayak menzolimi orang. Itu gak boleh. Jadi dan lainnya yang menurut kita tidak berguna, atau bahkan yang ada yang merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Memprioritaskan hal-hal yang positif seperti sholat, terus ngaji, itu berguna untuk nanti di akhirat kita. Lalu di sini saya akan menjawab nomor 2, soal 2 nomor 6. Di antara tanda-tanda orang yang selalu bersandar kepada amal ibadahnya, yaitu memiliki kurangnya sifatnya araja, yang artinya seseorang yang terlalu merasa aman dan dengan amal ibadahnya dan tidak menaruh harapan sepenuhnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah putus asa, dan ketika diuji atau melakukan kesalahan, seorang mukmin sejati selalu berharap ampunan Allah dan menyadari kelemahannya sehingga tidak cepat memutuskan asa. Dan di sini saya akan juga menjawab nomor 7. Seperti yang ada di sini, maksudnya adalah seseorang harus menjauhkan dirinya dari kemegahan, ketenaran, dan kesombongan. Jika seseorang hidup dengan sederhana dan rendah hati, ditanamkannya di dalam bumi ketidakterkenalan, maka hasil kehidupannya akan baik dan sempurna. Sebaliknya, hidup yang dibesarkan dengan kesombongan dan ketenaran itu tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Lalu di sini, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dihijab atau dibatasi dirinya oleh sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dan mewujudkan segala sesuatunya. Penjelasan ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan maha meliputi. Tidak mungkin dibatasi oleh apapun di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan pengetahuan Allah, karena Dia Maha Pencipta dan Maha Pemilik segala sesuatunya. Begitu. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab nomor 9 dan 10. Jadi di 9 itu ada soal di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atau ketaatan yang engkau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang engkau lakukan. Ini menunjukkan bahwa karunia seseorang mulai mati bila ia tidak merasakan menyesal atas dosa dan kesalahan serta tidak senang melakukan ketaatan. Hatinya sudah yang hidup selalu merasa rindu untuk beribadah dan menyesal bila berbuat salah, seperti itu. Dan nomor 10, jika tidak ada dosa kecil, maka kau dihadapkan dengan kehadirannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Maknanya, bila seseorang hamba benar-benar menyadari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, ia akan berhati-hati dan tidak mau berbuat dosa sekecil apapun itu. Namun di sisi lain, karunia-Nya itu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas mampu mengampuni dosa sebesar ini jika dengan sesungguh-sungguhnya mengkonversasi dan berusaha memperbaiki diri sendiri. Jadi untuk jawaban semua yang saya katakan itu semua dalam mencakup ini, dan saya mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun tindakan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.